Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Bersama saya Ali Zainal dan tentu saja guru kita, Syekh Ali Jabir. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk di hari yang ke-11 di bulan suci Ramadan. Baik Syekh, sebelum kita lanjutkan ke dalam muratal, mungkin sedikit tema dan isi dari juz 11 ini Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di juz 11 sebenarnya masih melanjuti juz 10 dari surah At-Taubah. Dan salah satu nama dari surah At-Taubah ini adalah Al-Fadhihah atau Al-Muba'thirah. Al-Fadhihah artinya membongkarkan aib orang munafik. Bahkan kata sebagian ulama, barang siapa yang ingin tahu dirinya munafik atau tidak, baca surah At-Taubah. Karena di situ ada sifat-sifat mereka, pengkhianat mereka, perilaku mereka, sikap mereka terhadap Rasulullah SAW. Berarti kita terapkan. Ada enggak itu dalam diri saya? Kalau ada, oh bahaya. Bahaya, jangan-jangan kita masuk dalam golongan mereka. Ya, makanya kita menjadikan kesempatan At-Taubah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membongkarkan sikap mereka, aib mereka, supaya ini menjadi pelajaran buat kita. Supaya kita belajar dan kita menghindari dari keburukan dan kemunafikan. Salah satu yang menarik di surah At-Taubah adalah taubatnya 3 sahabat. Perang di zaman Rasulullah SAW tidak boleh ada orang yang mundurkan diri dari perang kecuali dengan uzur. Uzur mungkin cacat kakinya, uzur karena buta, tidak bisa melihat. Jadi ada hal-hal yang cukup berat, itu yang membuat dia terhalang menemani Rasulullah SAW menghadapi musuh. Ada satu kejadian di Ghazwat Tabuk. Di Ghazwat Tabuk ini, kejadiannya menghadapi musuh yang cukup besar. Kemudian terjadi di waktu yang cukup panas. Jadi orang-orang yang ingin menikmati suasana, menikmati kesujukan, menikmati dengan keluarganya, pasti agak kurang berminat untuk bisa pergi. Dan disitulah terlihat kelebihan Utsman radhiyallahu an, memberikan infak, memberikan dananya, memberikan hartanya untuk membantu pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk. Ada 3 orang yang mundur, tidak mengikuti dan temani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka sudah tahu diri tidak ada uzur, tidak ada alasan. Dan itulah sebabnya Allah turunkan al-ayat surah At-Taubah ayat 118. Wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khulifu. Mereka ada 3 orang yang Allah sudah terima taubat mereka karena mereka jujur. Banyak orang yang datang ketika Rasul bertanya, si fulan, kenapa kamu tidak ikut temani saya? Orang bikin, oh karena saya sibuk urus istri saya. Ada orang, saya sibuk karena ibu saya sakit. Ada orang karena alasan macam-macam. Dan ini semuanya mereka berbohong. 3 orang ini mereka sebenarnya bisa berbohong. Rasulullah SAW tidak akan teliti. Tapi mereka ini tidak mau memilih berbohong. Justru mereka sudah tahu diri, kami tidak mengikuti Rasulullah SAW karena memang jelas kami tidak punya uzur. Ketika didatangkan dan diminta menghadap Rasul dan Rasul bertanya, mereka berkata, ya Rasulullah, kami tidak punya uzur dan tidak punya alasan untuk tidak mengikuti dan menemani dalam perang Tabuk. Makanya hukumannya justru yang berat di hadapan mereka ini dibandingkan yang lain. Yang lain dimaafkan oleh Rasul, kalau ini tidak. Dan itu di situ ujiannya menjadi orang jujur. Jujur, ya. Bisa aku berbohong tapi selamat dari hukum. Tapi nanti di hari kiamat akan jadi berat. Ini mereka memilih jujur walaupun ujian. Salah satu ujian, tidak boleh ada yang bicara sama mereka.
Tidak boleh ada yang gauli sama mereka. Jadi cuba bayangkan, kita hidup di tengah masyarakat, mau salaman sama orang, orang berbaring. Karena diperintahkan Rasulullah SAW. Karena ini mereka melakukan dosa yang cukup besar. Tidak mengikuti Rasulullah SAW. Sampai mereka sudah merasa sudah tidak kuat menahan dirinya. Tapi karena kejujuran mereka, ketulusan mereka dan taubat mereka yang benar, Allah turunkan ayat menerima taubat mereka. Makanya yang paling bahagia di saat itu adalah Rasulullah sendiri. Karena Rasul tahu mereka jujur, tapi itulah hukum yang berlaku. Ketika turun ayat 118, Allah terima taubat dan bahkan Allah mengajak kita di ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hei orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah orang-orang yang jujur dan bergaul dengan orang-orang yang jujur. Dan di situ Allah terima taubatnya, Allah abadikan cerita itu. Ini salah satu tanda orang yang jujur pasti akan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongannya walaupun prosesnya menghadapi ujian. Allah abadikan cerita 3 sahabat, Hilal ibn Abi Umayyah, Marara ibn Rabi' dan Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhum. Allah abadikan cerita taubat mereka dan Allah menjadikan perilaku dan taubat mereka menjadi pelajaran buat kita. Luar biasa, Masya Allah ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Namun sebelumnya ingin sedikit berbincang dengan Syekh. Syekh, di bulan suci Ramadan ini banyak sekali hal-hal yang bisa membuat hati kita menjadi tenang atau tentram. Bahkan begitu masuk bulan suci Ramadan aja sebenarnya hati kita sudah tenang dan tentram. Mungkin selain membaca Al-Quran, ada lagi hal-hal yang lain yang bisa membuat hati kita menjadi tenang, Syekh? Ya banyak, banyak sekali. Di antaranya zikir. Zikir, apalagi sedang berpuasa, daripada kita bicara yang enggak-enggak, ya, bicara yang enggak jelas, apalagi isinya fitnah atau isinya hoax, ya, berita-berita yang enggak benar. Kita isi dengan zikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Tentram hati orang-orang yang selalu berzikir. Dan kelebihan zikir itu, menghadapi kiblat, tidak menghadapi kiblat boleh. Dalam keadaan suci, tidak suci boleh. Berdiri, duduk, berbaring boleh. Dimanapun kita berada boleh. Dalam posisi apa saja boleh. Jadi zikir ini menurut saya amalan yang paling ringan. Paling ringan, paling mudah, tapi pahalanya dahsyat, besar. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah ghufirat khatayahu wa dhunubu in kanat mithla zabadil bahr." Barang siapa yang membaca 100 kali subhanallah wa bihamdi, diampuni segala dosanya walaupun dosanya lebih banyak daripada puih laut. Ya Allah, setiap hari itu. Iya, cuma 100 kali. Saya hitung subhanallah wa bihamdi 100 kali tidak sampai 3 menit. Betul. Tapi apa yang kita dapat? Diampuni dosa kita oleh Allah walaupun dosa kita lebih banyak daripada puih laut. Kalau kita mau hitungkan puih laut itu susah dihitungkan. Betul. Karena saking banyaknya. Kalau dosa malah lebih daripada itu, masih diampuni oleh Allah SWT sebab berkat zikir ini. Ya. Man qala subhanallah mi'ata marra kataballahu lahu alfa hasanah. Barang siapa yang ucapkan subhanallah saja, subhanallah 100 kali, dapat 1000 kebaikan. Subhanallah kalau kita hitung 100 kali, tidak sampai 2,5 menit. Betul. Saya hitung sendiri, saya hitung berapa menit. Waktunya. Ya, tapi asal kalau kita ingin tentram hati kita, merasa nikmat dan tenang, ketika kita juga berzikir, kita harus zikir yang tenang dan jelas. Dan cepat-cepat ya. Ya, jadi ada orang misal mulai subhanallah, 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 subhanallah. Ingin cepat kan subhanallah, sub. Akhirnya jadi sub. Ya, Allahnya kecil jadi tidak terdengar. Ya. Bahkan yang lebih jelas subnya. Jadi malaikat juga bingung, ya apain sub apaan ini? Jangan-jangan karena lagi puasa dia menunggu buka puasa pakai sub. Jadi kita harus berhati-hati kalau berzikir. Kita kan zikir ini menurut saya sangat luar biasa ringan. Kenapa kita seolah-olah suka singkat? Jadi karena di Indonesia memang sebuah kebiasaan ada bahasa singkat ya. Semua serba disingkat. Sampai nama-nama pun kita disingkatkan. Padahal menurut saya kalau nama apalagi ada Asmaul Husna tidak boleh disingkat. Ada orang namanya Abdul Razak, Zak. Ada orang Abdul Karim, Rim.
Ya. Kalau masih nama misal Ali, nama Muhammad, masih Li atau Muh atau tapi kalau sudah ada Asmaul Husna, tidak fantas kita singkatkan. Ya. Misal Abdullah, Dullah, itu tidak boleh. Apalagi kan ini nama Allah Subhanahu Wa Taala, harus kita ucapkan dengan komplit, dengan komplit dan jelas. Ini merupakan zikir juga. Ketika kita menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala seperti tahlil la ilaha illallah, seperti tasbih subhanallah walhamdulillah, seperti kita zikir habis salat, jaga. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah 33, ini habis salat. Barang siapa yang membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ini total 99. Dan ditutupi dengan satu kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat dhunubu wa khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dosanya lebih banyak daripada buih laut. Ya Allah. Ini juga disebutkan. Ini kan manfaatnya habis salat itu daripada kita sia-sia. Apalagi di bulan suci Ramadan sampai kita melaksanakan salat, jangan tinggalkan zikir habis salat. Di antaranya yang tentram hati kita adalah baca ayat al-kursi. Man qara ayat al-kursi dubura kulli salatin laysa bainahu bainal jannati illa yamut. Barang siapa yang baca ayat al-kursi setiap habis salat fardu, tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali menunggu mati. Cuma ayat al-kursi satu ayat dapat jaminan masuk surga. Dibaca kapan? Habis setiap salat. Ada riwayat lagi ketika mau tidur, baca ayat al-kursi. Ini jaminan dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan. Syaitan tidak berani dekat, tidak berani menggoda kita. Belum lagi jaminan masuk surga. Jadi banyak kesempatan, banyak sekali. Karena memang waktunya yang begitu terbatas, tapi saya ajak semua jamaah manfaatkan zikir kepada Allah SWT seperti ayat al-kursi, baca ayat Al-Quran, baca zikir sehari-hari, zikir habis salat, zikir azan. Ini semuanya insya-Allah sangat bermanfaat untuk memberikan ketenangan dalam hati dan ketenangan dalam kehidupan. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mendapatkan ilmu baru ya, tinggal diamalkannya. Tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berhasil menghatamkan juz yang ke-11. Mungkin sedikit lagi ya Syekh, mohon izin, kira-kira apa yang bisa kita kaji dari juz yang ke-11 ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena di juz ke-11 ini sudah ada bahasan soal taubat, penyesalan terhadap perbuatan kita. Ada juga cerita bangun Masjid Quba. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membedakan Masjid Quba sama Masjid Dirar. Masjid Dirar yang dibangun oleh orang munafik untuk menghalangi Rasulullah SAW supaya dia tidak membangun atau tidak menghadiri acara atau peresmian Masjid Quba. Jadi walaupun sama-sama masjid pembanding, tapi ya sama-sama masjid, tapi Allah tahu niat mereka. Ya, jadi makanya disebutkan Masjid Dirar. Dirar yang ada madarahnya. Yang memang tujuan mereka ingin menghalangi Rasulullah SAW. Berarti coba lihat, sama-sama ada masjid, berarti sama-sama baik. Iya. Cuman karena niat ini yang Tidak bisa ya. Kadang-kadang kita ingin misal undang seorang, ayo biar acara kita ini supaya dia tidak sempat hadir ke masjid ini. Mungkin ada persaingan ini. Menurut saya persaingan dalam hal agama itu kurang bagus. Berlomba-lomba bagus. Berlomba-lomba. Ya, tapi bukan persaingan. Jadi aku bangun masjid lebih mewah biar masjid kami lebih bagus ya. Ini. Jadi memperhatikan hal-hal ini harus kita jaga. Ini perbuatan yang salah yang harus kita menyesali, yang harus kita perbaiki dan harus kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam agama menajarkan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak apa-apa kita sama-sama membangun masjid. Tapi tidak ada tujuan untuk
persaingan. Oh, biar masjid kami lebih bagus, biar masjid kami lebih makmur. Bahkan kita mengundang misal Ustaz si fulan misal, Pak jangan ke masjid itu, ke masjid kami aja, ya, kerana masjid kami lebih luas, nanggung jamaah lebih banyak. Itu bahasa tidak layak bagi orang Muslim, apalagi untuk masjid, apalagi untuk beribadah. Ya. Ya. Jadi disitulah kita harus berhati-hati dalam sikap kita, memohon ampun kepada Allah SWT dan menyesal. Karena penyesalan ini, kalau tidak menyesal perbuatan kita di dunia, bakal menyesal besar di hari kiamat. Kalau menyesal di dunia, masih istilahnya diberikan kesempatan taubat, diberikan ampunan oleh Allah SWT. Tapi kalau menyesal di akhirat sudah tidak ada artinya. Habis sudah. Sudah tidak ada maknanya, sudah sia-sia. Makanya orang-orang yang penyesalannya sangat besar di hari kiamat, dia selalu berkata, cobalah kalau aku bisa kembali ke dunia, bisa hidup, dan saya janji sama Allah, kalau Allah berkenan kembalikan, saya janji. Tapi Allah SWT tahu isi hati mereka, dan Allah berkata, biarpun aku kembalikan kalian, tetap perilaku akan terulang lagi. Ya, makanya jemaah sekalian, kita diberikan kesempatan untuk kita membuka taubat kepada Allah SWT. Rasulullah SAW dalam sehari beristighfar dan bertaubat lebih dari 70 kali. Ada satu riwayat sampai 100 kali. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, aku duduk bersama Rasulullah SAW di satu majlis, suka mendengar Rasulullah di satu kali duduk membaca Rabbighfirli wa tub alai innaka antat tawwabur rahim. Jadi memohon ampun kepada Allah SWT dan meminta diterima taubatnya. Ini Rasulullah yang sudah jauh dari dosa, yang sudah dijamin surganya, posisinya mulia di sisi Allah, manusia yang terbaik, yang sangat diagungkan oleh Allah SWT. Dan begitu luar biasa minatnya untuk beristighfar dan bertaubat. Kalau Rasulullah SAW begitu banyaknya istighfar, sampai satu kali duduk 100 kali memohon ampun dan memohon diterima taubatnya, kira-kira butuh kita berapa kali? Ya Allah. Ya, berarti kita harus menjadi orang-orang, jangan sampai menjadi seperti orang munafik. Bagaimana Allah ceritakan di dalam surat At-Taubah, kemudian bagaimana penyesalan mereka, orang-orang musyrik yang tidak mau beriman kepada Allah SWT, sebagaimana ceritanya di surat Yunus. Dan ini semua dia ada di juz yang ke-11 ini. Makanya jemaah sekalian, ketika kita berlaku dosa, menurut saya berlaku dosa sebagai manusia itu wajar. Karena kita bukan malaikat, bukan maksum, pasti berlaku dosa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, kullu ibnu Adam khata', semua keturunan Adam bersalah. Tetapi bukan persoalannya kesalahan, tapi yang menjadi persoalan, wa khairul khatta'in at-tawwabun, yang terbaik di antara yang salah adalah yang suka bertaubat. Berarti saya selalu berkata, jangan malu bersalah, jangan malu berdosa, tapi malulah kalau tidak mau bertaubat, malulah kalau tidak menyesal terhadap perbuatannya. Karena penyesalan terhadap perilaku kita, sikap kita atau dosa kita itu justru tanda iman. Ada orang begini, ketika dia berlaku dosa, muncul perasaan, aduh ya Allah, kenapa begitu? Saya merasa malu, ya Allah. Jangan-jangan sampai orang tua saya tahu, ya Allah. Jadi ada rasa gelisah di hatinya, ada rasa malu. Ini sebenarnya rasa itu namanya penyesalan. Rasa nyesal ini yang muncul dalam hatinya, walaupun dia belum berubah, walaupun dia belum sempurna taubat, walaupun dia belum sempurna meninggalkan dosa tersebut, tapi muncul rasa nyesal itu sudah tanda iman. Tapi na'udzubillah, orang-orang yang berlaku dosa, berlaku maksiat, tapi biasa aja. Enteng aja. Iya. Apalagi dalam bulan suci Ramadan. Kita merasa ketika tertinggal puasa, tertinggal tahajud, muncul rasa nyesal. Apalagi kalau penyesalan ini disertai dengan taubat. Apa itu taubat? Membuka halaman baru. Kita membuka kesempatan baru. Bukan hanya memohon ampun, tapi ada tekad tinggi, berazam untuk menjadi lebih baik. Apalagi di bulan suci Ramadan. Karena menurut saya, bulan suci Ramadan adalah madrasatul salihin. Kesempatan bagi orang saleh
untuk menambah kebaikan. Dan juga kesempatan bagi orang yang berdosa dan bermaksiat untuk bertaubat. Kenapa? Karena syaitan terikat, pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Berarti yang masih ada yang kita hadapi sebagai musuh adalah diri kita sendiri. Tidak ada banyak musuh sebenarnya. Karena setan sudah tidak punya kemampuan untuk menggoda kita. Makanya kita sayang sekali kalau kita tidak bisa menimbulkan penyesalan terhadap perilaku kita selama ini. Menurut saya bulan Ramadan kesempatan buat kita harus menyesal. Menyesal apa? Perbuatan masa lalu. Perbuatan yang selama ini sepanjang tahun. Ramadan menjadi Ramadan bagi kita, Ramadan bulan taubat. Bulan memohon ampun kepada Allah. Supaya apa? Supaya begitu tamat bulan Ramadan, khatam bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, jangan kita sudah mampu dan berhasil khatam Al-Quran, tapi insya Allah kita termasuk orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka Jahannam. Ini menjadi hadiah besar. Karena kita semua memohon ampun kepada Allah dan memohon perlindungan dan keselamatan dari neraka Jahannam. Biarpun banyak jemaah yang tidak mengerti bahasa Arab ketika berdoa, tapi ketika disebut waqina azaban nar, amin, kencang banget. Karena walaupun dia tidak faham bahasa Arabnya, tapi karena saking sering mendengar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, di situ kencangnya amin. Kenapa? Karena memang mereka fahami memohon perlindungan dan keselamatan dari siksa neraka Jahannam. Dan inilah kesempatannya di bulan suci Ramadan. Kesempatan buat kita apa? Kesempatan keselamatan dari siksa neraka Jahannam. Dari apa? Dari taubat kita, penyesalan kita, dan kita berazam untuk menjadi lebih baik, dan kita tinggalkan dosa dan maksiat. Terus gimana kalau saya di bulan suci Ramadan ini ada azam bertaubat, sudah ada rasa nyesal dan ada ingin memperbaiki, tapi mohon maaf ada dosa lagi. Habis itu ya? Ya, taubat lagi. Dosa lagi terulang, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Terus kata orang ini, berarti tidak serius dong. Taubatnya. Kalau saya dosa taubat lagi, dosa taubat lagi. Saya bilang dosa dan taubat, dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi. Sampai ada satu saat taubat yang kita bawa insya Allah membuat kita rubah menjadi lebih baik. Selama kita tidak bosan bertaubat, Allah tidak akan bosan mengampuni dosa kita. Jangan ada orang berkata, tidak enak deh, rasanya kayak orang munafik. Kayak main-mainin, main-mainin aja taubat. Ini bahasa syaitan menurut saya. Benar. Bisikan syaitan. Supaya apa? Kita putus dari taubat. Wajar kita ulang lagi dosa, tapi jangan putus dari taubat. Taubat terus. Selama kita tidak berbosan taubat, insya Allah berkenan mengampuni dosa kita. Dan orang-orang yang taubat, bukan hanya Allah mengampuni dosanya, tapi Allah mencintai mereka. Karena innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah paling cinta orang-orang yang suka bertaubat dan orang-orang yang suci. Masya Allah ini pelajaran baru buat kita semuanya ya. Jadi kalimat taubat kumat atau tomat ini adalah merupakan tipu muslihat setan. Karena sesungguhnya taubat itu dari hati dan memang kita manusia tidak lepas dari kesalahan ya. Masya Allah. Dah, baik. Sekarang sudah ada lagi nih pertanyaan dari sahabat Instagram. Kita simak dulu yuk pertanyaan seperti apa. Silahkan. Assalamualaikum Syekh, saya mau bertanya. Saya udah berusaha untuk berhijrah, memperbaiki diri saya sendiri, dan menjauhi larangan-larangan dari Allah. Namun, dampaknya adalah banyak teman-teman saya yang menjauhi saya. Bagaimana yang harus saya lakukan ya, Syekh? Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya, tapi ditahan dulu ya. Nanti kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Ya baik, memang bukan hal yang mudah untuk berhijrah ya. Dan ini kalau ditinggalin teman atau mungkin yang paling berat, kita mulai dikucilkan sama komunitas kita. Ini gimana untuk menyikapi ini, Syekh? Ya, ini kan sebuah ujian. Kadang-kadang kita, yang contoh ya sebagaimana kita baca dalam surat Taubah, cerita 3 sahabat ini yang mereka taubat. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Abi Umayyah, Marar bin Rabi'. Mereka ini ketika mereka bertaubat dan mengucapkan sejujurnya kepada Rasul,
kami tidak mengikuti perang karena memang kami tidak ada uzur. Mereka tidak memilih bohong, tapi memilih jujur walaupun risikonya akan tidak dijauhkan sama. Ini kan dijauhi sama sahabat yang lain. Kenapa kalian tidak ikut? Padahal tidak ada uzur dan tidak ada alasan. Jadi Allah yang tahu isi hati mereka. Tapi mereka betul-betul menyesal perbuatannya, kemudian mereka berhijrah, mereka bertaubat, dan di saat awal langkah mereka bertaubat, ya memang dijauhi, karena mereka dianggap ini kok dah ada uzur, tapi dia dah mau teman Rasulullah SAW. Sama juga dengan sikap Ananda ketika melihat teman-teman menjauhi, jangan merasa gelisah dan kekhawatiran. Kalau Anda sudah berhijrah dan bertaubat, Allah sudah bersamamu, itu sudah cukup. Mau apa lagi? Kalau sudah Allah bersamamu, buat apa cari teman-teman? Ya udah, nikmati aja bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan memang alhamdulillah Allah menjauhi mereka. Bukan kamu yang jauh dari mereka, tapi Allah menjauhi mereka. Karena Anda begitu mau berhijrah, berarti Anda ingin menjadi orang baik. Allah menjauhi kamu dari orang-orang yang tidak baik, supaya tidak menggoda kamu kembali lagi kepada perbuatan yang tidak baik. Berarti kamu seharusnya bersyukur. Dan insya Allah akan Allah ganti kepadamu orang-orang yang dekat sama kamu adalah orang-orang yang baik, yang selalu mengingatkan kita bertaat. Karena mohon maaf, dalam kehidupan kita memang kita butuh lingkungan yang baik. Kita sebagai manusia kalau sendiri lemah. Biarpun kita niat baik, suka salat, tapi kalau kita sendirian tidak ada kekuatan lingkungan yang baik, teman-teman yang baik yang selalu ingatkan kita, kita bisa menjadi dalam posisi bahaya. Apalagi kalau lingkungan kita malah justru mengajak kepada keburukan. Makanya kita jangan terlalu dekat sama lingkungan yang tidak baik. Jangan juga diam sendiri. Harus berusaha dengan ketika menjalani hijrah, kita ada teman-teman yang baik, yang saleh, melalui sosial media, melalui handphone kita, melalui lingkungan yang ada di tetangga dan sekitar kita. Mengapa? Supaya saya bisa menguatkan diri. Karena al-mu'minu bi akhih. Orang mukmin dengan saudaranya. Dia bisa kuat karena dikuatkan oleh saudaranya. Saling mengisi dan saling menguatkan dan saling mengingatkan. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ya, baik ya. InsyaAllah kalau sudah bersama Allah, kita sudah nggak penting lagi yang lain. Dan insyaAllah orang-orang yang buruk dijauhi sama Allah ya. Dan kita bisa istiqomah di hijrah kita. Baik, sekarang kita akan coba dengarkan ada sahabat kita, sahabat Instagram yang ingin store bacaan. Kita simak dulu, nanti insya Allah guru kita Syekh Ali Jaber akan memperbaikinya. Allahumma arhamna bil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sadaqallahu azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, silakan Syekh. Pertama yang perlu diperhatikan, karena ini suratul Taubah. Yang kita tahu suratul Taubah tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti selama membaca suratul Taubah dari awal, dari tengah, dari akhir, tidak diawali dengan Bismillah. Jadi ini pertama. Jadi Ananda tolong diperhatikan ketika mulai baca khususnya suratul Taubah, cukup dengan baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung masuk ke langsung masuk kepada ayat. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir sama saja. Karena tidak ada Bismillahirrahmanirrahim untuk suratul Taubah. Yang kedua, memang ada banyak yang perlu diperbaiki. Tapi yang saya senangi bacaannya adalah semangatnya. Maksudnya ada kemauan untuk belajar. Walaupun masih belum sempurna, masih ada kesalahan dalam bacaannya, tapi dia tidak merasa malu. Mau dia tunjukkan, bahkan rekam videonya sambil kirim. Bisa ini videonya masuk ke TV, mungkin bisa diolah-olah sama temannya, tapi dia tidak berdulikan. Mengapa? Supaya belajar. Makanya saya selalu berkata, jangan malu mau belajar. Kita salah ya, namanya manusia, kan kita belajar dari kesalahan kita. Kalau kita benar terus, tidak bakal belajar. Betul. Ya, makanya itu yang saya kagumi, dengan kemampuan yang begitu terbatas, tapi dia masih semangat untuk belajar. Dan tolong diperhatikan,
sedikit melepaskan ucapan dan bacaan huruf. Misal, ya ayyuha, jangan ya ayyuha. Ketahan. Ya, jadi seperti menahan tidak ya. mengeluarkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah. Ya, jadi dia nada suaranya bagus. Cuman hanya tinggal terlatih lagi untuk melafaz huruf. Ya, jadi jangan menahan ya. Ya bukan ya ayyuhalladzina. Alladzina ada za bukan za. Jadi tidak boleh ya ayyuhallazina. Karena itu di sini huruf zal. Zal ucapannya ujung lidah keluar sedikit. Ya ayyuhalladzina. Ya, tapi kalau didiamkan di dalam dia akan keluar lazina. Lazina. Ya, seperti za, dan ini bisa merubahkan makna. Ya, jadi ya ayyuhalladzina bukan ya ayyuhallazina. Caranya apa? Bedanya apa? Kalau alladzina ujung lidah keluar. Ya, tapi jangan, memang butuh latihan. Kadang-kadang orang mau keluarin ujung lidah ya ayyuhallazina. Ya? Jadi malah dia agak duluan. Keluar tapi nggak keluar suara. Iya, makanya diperhatikan. Iya. Tapi luar biasa Anda, saya kagumi karena keberaniannya, semangatnya. Terus semangat belajar. Mudah-mudahan saya doakan insya Allah bisa lebih bagus bacaannya, lebih fasih, dan insya Allah menghafal Al-Quran 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Memang yang paling berat adalah mau dikritik orang ya. Insya Allah kalau misalnya kita mau dikritik orang, kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Alhamdulillah rabbal alamin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tadi semua sahabat-sahabat kita yang sudah berpartisipasi, baik yang bertanya ataupun store bacaan, akan mendapatkan hadiah 1 buah Al-Quran. Mudah-mudahan barakah. Dan baik, alhamdulillah rabbil alamin, saatnya saya Alizana dan guru kita Syekh Ali Jaber untuk undur diri. Dan saksikan terus khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, terimalah taubat kami. Ya Allah, bukakan hati kami agar kami senantiasa bertaubat dan membuka halaman baru, berhijrah kepada kebaikan. Bukan hanya hijrah tempat, tapi berhijrah kalbu. Berhijrah kalbu dan mengisi dengan rasa cinta kepadamu, rasa cinta kepada Al-Quran, rasa cinta kepada menikmati ibadah di bulan suci Ramadan. Ya Allah, kami sungguh penyesal terhadap perilaku kami di masa lalu. Ya Allah, mudah-mudahan dalam penyesalan kami bisa menghantarkan kami mendapatkan ampunan-Mu ya Rabbal Alamin. Ampunilah segala dosa kami, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami. Jadikan Ramadan ini bagi kami yang bisa merubahkan kami menjadi lebih baik di mata-Mu dan lebih baik di mata manusia. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.